Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 akan mempresentasikan apa itu identifikasi morfem. Kelompok 2 ini terdiri dari saya sendiri, Rahma Erdiansa, Dimas Nugraha Putra, Dila Rizviani, Puput Fadila, Lisa Nurhanifa, dan Dia Tara Dewi. Morf adalah bentuk terkecil dari morfem yang belum diketahui statusnya dalam hubungan keanggotaan terhadap satu morfem. Alomorf adalah bentuk dari morfem yang sudah diketahui statusnya. Misalnya bentuk meng dalam menggali. Bentuk meng saat belum diketahui status morfemnya disebut morf. Kata morfem perpadanan dengan morfeme dalam bahasa Yunani morphe yang berarti bentuk form dan ema sebagai akhiran yang berarti mengandung arti. Dan jadi dapat disimpulkan bahwa morfem merupakan satuan gramatikal terkecil yang masih mempunyai makna. Morfem menurut para ahli. Menurut Abdul Khair, ia menjelaskan cara mengidentifikasi sebuah bentuk adalah morfem atau bukan dengan cara yang pertama melihat kesamaan arti dan kesamaan bentuknya. Kedua, mengetahui atau mengenal maknanya. Dan menurut Ramlan, deretan morfologi yang dimaksud dengan deretan morfologi ialah suatu daftar yang memuat kata-kata yang saling berhubungan, baik dalam bentuk maupun artinya. Prinsip pengenalan morfem. Yang pertama, satuan yang mempunyai struktur fonologi dan arti atau makna yang sama merupakan satu morfem. Contohnya, satuan baju dalam berbaju, baju biru, menjahit baju, baju boneka. Kedua, satuan-satuan yang mempunyai struktur fonologi yang berbeda merupakan satu morfem apabila satuan itu mempunyai arti atau makna yang sama, asalkan perbedaan itu dapat dijelaskan secara fonologik. Contohnya, satuan mon, mem, menye, meng, menge, dan me pada kata-kata mendarat, membius, menyongsong, mengusik, mengelas, dan melamar. Ketiga, satuan-satuan yang mempunyai struktur fonologi yang berbeda. Sekalipun perbedaannya tidak dapat dijelaskan secara fonologi, namun dapat dianggap sebagai satu morfem apabila mempunyai arti atau makna yang sama dan mempunyai distribusi yang komplementer. Contohnya, satuan ber, be, bel pada kata berdua, bekerja, satuan ber dan be merupakan satuan morfem karena perbedaan struktur fonologinya dapat dijelaskan secara fonologi. Prinsip yang keempat ialah apabila dalam deretan struktur suatu satuan berparalel dengan satuan kekosongan, maka kekosongan itu merupakan morfem. Ialah disebut morfem zero. Contohnya, dalam bahasa Indonesia terdapat deretan struktur sebagai berikut. 1. Bibi menggoreng ikan. 2. Bibi menyapu halaman. 3. Bibi menjahit baju. 4. Bibi membeli sayur. 5. Bibi memasak nasi. 6. Bibi memakan roti. 7. Bibi minum es. Ketujuh kalimat itu berstruktur 4. Bibi membeli sayur. 5. Bibi memasak nasi. 6. Bibi memakan roti. 7. Bibi minum es. Ketujuh kalimat itu berstruktur SPO, predikat berupa verba transitif pada kalimat 1, 2, 3, dan 4. Verba transitif itu ditandai adanya men. Kekosongan itu merupakan morfem yang disebut morfem zero. Kelima, satuan-satuan mempunyai struktur fonologi yang sama. Mungkin merupakan satu morfem, mungkin pula merupakan morfem yang berbeda, bergantung pada arti yang dikandungnya. Contoh 1. Adik sedang duduk. B. Duduk orang itu sangat sopan. 6. Setiap satuan yang dapat dipisahkan merupakan morfem. Contoh, satuan berbicara, bicarakan, pembicaraan. Jelas bahwa berbicara terdiri dari satuan ber dan bicara. Satuan bicarakan terdiri dari satuan bicara dan kan. Dan satuan pembicaraan terdiri dari satuan pen, an, dan bicara. Oleh karena itu, satuan beri, kan, pen,
an, dan bicara masing-masing merupakan morfem sendiri-sendiri. Pengertian alomorf. Dalam istilah linguistik, untuk variasi bentuk suatu morfem karena berpengaruh lingkungan yang dimasukinya, atau dengan kata lain alomorf adalah perwujudan konkret atau di dalam penuturan dari sebuah morfem. Jadi, setiap morfem tertentu mempunyai alomorf entah 1, 2, atau 6 buah. Kata. Hakikat kata. Dalam bahasa Indonesia, kata adalah satuan bahasa terkecil yang mengisi salah satu fungsi sintaksis, yaitu subjek, predikat, objek, atau keterangan dalam suatu kalimat. Kata merupakan unsur utama dalam membentuk kalimat. Selain bentuk dasarnya, kata juga dapat dibentuk melalui proses morfologis, yaitu afiksasi atau pengimbuhan, reduplikasi atau perulangan, dan komposisi atau penggabungan untuk menyampaikan maksud yang terkandung di dalam kalimat. Berdasarkan bentuknya, kata terbagi menjadi kata dasar, kata ulang, kata majemuk, dan kata serapan. Untuk kata berdasarkan kategorinya, nomor 1 ada kata benda atau nomina, ada kata kerja atau verba, kata sifat atau adjektiva, kata ganti pronomina, kata keterangan adverbia, kata bilangan numerilia, kata sambung konjungsi, kata partikel, kata sandang, dan kata seru. Jenis morfem. 1. Morfem bebas dan morfem terikat. Morfem bebas adalah morfem yang dapat berdiri sendiri dalam satu kalimat pertuturan tanpa adanya morfem lain. Contoh, pulang, makan, rumah. Untuk morfem yang terikat, morfem yang tidak bisa berdiri sendiri dan selalu terikat pada morfem lain. Contoh, juang, henti, dan gaul. Untuk morfem utuh dan morfem terbagi. Morfem utuh adalah morfem yang terdiri dari satu kesatuan, contoh meja, kursi, pulpen. Untuk morfem terbagi adalah morfem yang terdiri dari dua buah bagian yang terpisah, contoh kata kesatuan pada kata satu. Morfem segmental dan morfem suprasegmental. Morfem segmental adalah morfem yang berwujud bunyi dan dibentuk oleh fonem-fonem segmental seperti morfem lihat, lah, dan sikat. Untuk morfem suprasegmental adalah morfem yang dibentuk oleh unsur-unsur suprasegmental seperti tekanan, nada, durasi, dan sebagainya. Misalnya terdapat dalam bahasa Ngabaka di Kongo Utara Afrika. Jenis-jenis morfem yang keempat, morfem beralomorf 0. 5. Morfem bermakna leksikal dan morfem tidak bermakna leksikal. Morfem dasar. Morfem dasar bentuk dasar atau base, pangkal atau stem, dan akar atau root adalah 4 istilah yang biasa digunakan dalam kajian morfologi. Tapi seringkali digunakan dengan pengertian yang kurang cermat atau malah berbeda. Morfem afik. Afik adalah morfem terikat yang diletakkan pada morfem dasar atau akar. Afik adalah morfem terikat yang dilekatkan pada morfem dasar atau akar, menurut Franklin dan Rodman. Ciri-ciri afiksasi. 1. Kata berimbuhan ialah bahwa kata-kata ini terdiri atas lebih dari satu morfem, atau bisa dikatakan polimorfemis, dan salah satu atau lebih morfemnya berupa afik. 2. Kata berimbuhan ialah bahwa kata-kata ini mempunyai makna gramatikal atau makna gramatis. Yang ketiga, yakni kata berimbuhan. Kata berimbuhan ialah bahwa dalam proses terjadinya kata-kata itu terjadi pula perubahan kelas kata dari bentuk dasarnya. Jenis-jenis afiksasi. Jenis-jenis afiksasi dibagi menjadi 3. Yang pertama verfik atau awalan, infik, dan sufik.